Rolling. Anjay. Wis ngerol rung. Wis. Wes. Aman. Kita tadi kayak nostalgia kan sih setup gini-gini iki. Oh ya kayak gimana ya? Kayak sebelum huru-hara ini terjadi kayaknya. Oh cuk, kayak selera sih. Sumpah, kayak selera. Apa? Jujur, kayak selera. Ya ngono ae lah. Ono kesele, ono mumete. Cuk, sumpah cuk, kok rasanya kayak meh nerbang kayak roket lho. Oh iya. Rumit John. Rumit sekali bro. Jadi kita mau ngapain ini? Be? Kayak nekangan nih sih. Kesel. Rumit, mumet. Tapi kayak apa ya? Ya kangen. Wis bubar ini ya kangen. Oh betul. Kayak kalian sih ada gelut. Kok tiba-tiba tekan gelut. Si. Iki ae. Aku lagi metakon. Ki ngerti awalnya piye ra? Awalnya apa? Eling ra? Ya awalnya iki dadi. Lali. Pokoknya kita nongkrong. Halo. Ya. Di komunal. Ya. Ya kenapa sih? Pokoknya tiba-tiba ada jadi tiba-tiba suka nongkrong di gereja gitu loh. Mbah ya. Ada curahan Roh Kudus. Anjay gak? Curahan Roh Kudus datang gitu kan. Jadi apa? Yang tadinya Mas PTP. Apa iya? Ada lagi nongkrong nih kena Deus. Tiba-tiba Mas PTP ini ngolei. Ngolei ngechat Deus. Pas saat dia lagi ngumpul, langsung mancal nih gereja. Ini ngobrol. Masuklah soal kui garapan visualisasi. Butuh visualisasi. Apa? Tableau. Tableau bener. Tableau itu visualisasi. Jadi kita tuh selalu bikinnya tableau guys. Kalau kalian nggak tahu tableau tuh apa ya? Apa saya jelas kayak tableau? Haji nggak tableau ini apa ya? Aku kemarin udah sempet baca pengertiannya tapi aku juga lupa. Tableau ini setauku sebenarnya itu juga istilah teater. Nggak tahu sih salah benar atau salah ya. Tapi kayaknya itu bukan istilah eksklusif kita gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya kita selalu bikin tableau. Cuma Hamin sebulan. Sebulan Maret awal. Ikut lagi Maret awal. Oh ya. Jadi ya begitulah secara singkat. Jadi konsepnya ada tuh. Dewi kayak orang yang nonton gitu tuh. Kayak orang yang nonton sebenarnya. Mantap guys. Jadi secara singkat sebelumnya bukan bikin visualisasi, apalagi visualisasi musikal ya. Betul. Jadi awalnya tuh diminta sama produser eksekutif. Anjay, siapa tuh? Mocis. Anjay. Ya, yang GMA pasti tahu lah Mocis siapa. Nah, itu dimintanya tableau sebenarnya. Cuma kita nggak ada pengalaman tableau. Marcel kalau nggak tableau, mumet dase. Ya 40 orang John. 40, kita kemarin 40 orang tuh udah termasuk kru loh. Ini 40 orang naik tableau ini pemain tok loh. Betul. Kru nih piro. Belum tempatnya. Belum tempat. Belum setnya. Naskah. Belum atributnya. Betul. Belum nggak salib 3 meter gue. Nah itu kan teknisnya lebih rumit daripada. Apa iya nggak sih? Lebih mudah visualisasi apa lebih mudah tableau? Tergantung. Nek mbok banding ke Yudas ya jauh lebih mudah Yudas. Oh ya, jauh. Karena tergantung konsepnya kan. Iya. Tapi bagaimanapun ya sakjane aku nggak pernah punya energi untuk ngadepin banyak orang gitu loh. Capek. Ya itulah. Habis itu kita ngobrol terus ketemulah dengan Frater Dion. Halo Frater Dion. Sampai jadi Romo ya, awas kalau enggak. Iya. Aku publish loh ini. Nggak enak kan kalau tiba-tiba udah Frater Dion terus tiba-tiba nggak jadi Romo gitu kayak. Iya, kacau sih lu. Anjay lah. Kecewa sih aku. Kecewa. Patah hatinya jangan 2 kali dong. Ya lanjut. Oke. Oke. Terus akhirnya satu kita ditawari tableau, ngerjain tableau. Ya. Bener-bener tableau kayak gereja-gereja lain. Ya. Cuma satu aku nggak punya tenaganya, 2
Ya aku pengen yang beda kan. Anjay. Something new. Ya kan, kayak ngapain gitu loh harus nyamain sesuatu dengan Iya. standar orang gitu. Kenapa nggak bikin standar sendiri gitu? Yes. Ya nggak sih? Akhirnya. Akhirnya, waktu itu penawaran pertama adalah monolog 3 aktor. Ingat gak? Oh iya betul. Aku menawari monolog 3 aktor, jadi kayak Yudas tapi ada 3 aktor yang bermonolog dan monolognya saling nyambung satu sama lain. Betul. Cuma sama Frater Dion disampaikan ke pimpinan pusat. Pimpinan pusat mengatakan 8 tahun lalu sudah monolog, masa monolog lagi. Nah itu. Kan kita ini something new. Something new betul. Butuh sesuatu yang fresh. Fresh. Dan waktu itu juga akhirnya, nah baru dari situ, kenapa nggak tablo aja? Baru disampaikan Marcel nggak bisa. Nggak sanggup kalau ngerjain tablo. Kita ngerjain visualisasi, fokusnya ke Pontius Pilatus, sama ngambil beberapa perhentian aja kita coba imajinasikan ulang. Anjay, diimajinasikan kayak itu seperti yang nggak nyata aja. Tapi kayak apa ya, coba dibentuk dengan sudut pandang baru, refleksi-refleksi baru gitu kan. Iya, buat yang kemarin nonton, kemarin ikut ambil bagian dalam visualisasi Gabata, kalau kalian teliti lebih dalam itu sebenarnya isinya ya sama kayak tablo, cuman diacak, nggak urut. Betul. Ada Simon dari Kirena, ada jatuh 3 kali, macam-macam ya Sel. Betul. Dan juga sebenarnya di konsep awal tuh bahkan ada Veronica. Ya ada Veronica. Ada Veronica tapi adegan itu dibuang karena terlalu lama. Ya, Terus wasting time. Iya betul. Jadi iya sih sebenarnya kayak sebenarnya ngambil beberapa perhentian jalan salib cuma kayak ya udah aja gitu, kayak dibikin sesuatu yang beda kan, sesuatu yang beda jadi disusun ulang, diacak, diutamakan rasa dramaturginya naik turunnya di mana gitu. Dan jadinya bisa jadi menghadirkan sebuah sudut pandang baru yang hadir secara satu nafas. Terus aku bertanya kepada dirimu, gimana kalau kita bikin musikal? Dan saya jawab, tidak. Bohong. Apa? Dia jawab, oh ayo kan langsung gas ya. Apa? Lali aku. Dia udah bersemangat duluan, gas-gas aja tanpa dia memperhitungkan konsekuensinya apa. Karena Yudas kemarin hanya bagian akhir yang musikal. Ya. Terus ini idenya adalah gimana kalau kita bikin satu tingkat lebih besar dari awal sampai akhir musikal. Nah itu. Ya semi sih karena masih ada dialognya ya. Jujur saya belum pernah bikin yang full musikal seperti ini. Bikin semua lagunya 0. Gak ada lirik, gak ada melodi, gak ada lagu, gak ada apa-apa. Jadi dari 0 sampai jadi musikal. Nah itu sebenarnya butuh waktu yang cukup lama ya. Dari brainstorming terus si Kampang ini cerita gimana. Sebenarnya kalau soal musikal tuh soal aku nggak tahu ya apakah kamu pernah atau enggak. Dan tadi kamu bilang enggak kan. Aku cuma percaya karena udah lama bareng sama dia. Terus dia biasa jadi pengarah musik buat film-film, buat Yudas kemarin juga pernah gitu. Jadi aku ngerasa kayak kayaknya bisa gitu. Kayaknya treatmentnya sama. Dengan apa kuy? Mas? Tuku mas. Jadi aku nggak tahu apakah secara treatment itu sebenarnya sama kayak bikin musik biasanya atau enggak gitu. Nah itu treatmentnya hampir sama. Tapi kan kita bikin dari 0. Jadi itu butuh waktu yang panjang ya. Yes. Jadi nggak cuma singkat gitu loh, apalagi panjang. Oke. Estimasi awal berapa menit? Setengah jam. Ya, estimasi awal setengah jam. Lagunya karena Marcel minta dari awal sampai akhir, itu kalau dilihat dari track Cubase itu sekitar 20 menit. 20 menit. Jadi hampir berapa persennya? Ya 90% berarti. Iya. Sisa 10 menit. Enggak, sorry. 80%. Kalau dari rencana awal ya 30 menit ya.
80%, iya 80% ya. Karena totalnya kemarin pentas itu 37 menit. Ya, total pentas 37 menit. Dan itu full. Dari awal sampai akhir ada musiknya. Ya jadi bobotnya emang berat di musik. Dan itu musiknya nggak cuma hanya musikal ya yang dinyanyikan ya. Tapi kayak musik-musik pengiring dialog. Terus Backsound, prolog. prolog tuh juga gila-gila. Prolog itu openingnya. Ya, yang jadi kalau teman-teman hadir dan nonton itu kan sebelum masih kalau kenal masih berdiri dan apa sih yang menjadi aser yang menjadi salah satu paduan suara itu berdiri dan berdialog pertama itu kan ada musik. Nah ya yang perhatian yang mulia Pontius Pilatus akan segera hadir. Nah, itu. Sebelum itu kan ada musik itu prolognya untuk set mood, set suasana, set rasa ke penonton dan ke medan yang ada. Jadi dibuatlah prolog itu sebelum memulai adegan. Betul. Jadi ada beberapa, sebenarnya enggak semua kita bikin dari nol ya. Ada satu lagu yang paling paling terkenal lah kalau di masa Paskah itu. Apalagi ini lagu wajib Minggu Palma. Betul, masuk akal. Woi. Nah itu lagu wajib di Minggu Palma itu namanya, judulnya itu Yerusalem. Lihatlah rajamu. Wah, judulnya Yerusalem, lihatlah rajamu. Betul. Nah itu Marcel punya punya scene yang seperti apa itu? Jadi scene-nya apa? ini tuh sebenarnya berangkat dari keresahan kenapa setiap kali tablo dan setiap kali film yang menggambarkan tentang penyaliban Yesus itu selalu ada adegan-adegan mengerikan yang Yesus dicambuk, Yesus berdarah-darah apa segala macam dan ya maksudnya secara penggambaran realisnya itu kayak gitu memang betul gitu. Cuma di satu sisi aku ngerasa itu curang gitu buat aku pribadi untuk menanamkan sebuah rasa ngeri, sebuah rasa takut, sebuah rasa sedih ke penonton dengan menunjukkan darah. Menurutku itu curang karena siapa sih nggak yang ngeri lihat darah, lihat penyiksaan kayak gitu. Jadi mari kita buat sesuatu yang baru, menantang. Ya betul, yang menantang. Bagaimana caranya supaya tidak ada unsur darah, tidak ada unsur penyiksaan, tapi rasa ngilu dan ngerinya itu masih sama. Dan gambling. Betul. Bisa orang ngeri, bisa orang sedih, bisa sebaliknya. Malah nyapa anjing. Iya betul, kayak kenapa gitu? Karena kan juga aneh gitu loh. Dan sebenarnya kalau secara konsep ya, itu hitungannya sederhana banget loh. Karena saya sama Odi cerita diskusi soal bagaimana kalau Yesus disalibkan diiringi dengan lagu Yerusalem lihatlah rajamu, lagu yang kita nyanyikan di Minggu Palma, digunakan ulang untuk mengiringi penyaliban Yesus gitu, untuk menunjukkan betapa peristiwa itu penuh dengan ironi, disambut dengan begitu meriah, tapi akhirnya orang-orang yang sama juga mengolok-olok, dan meminta untuk Yesus disalibkan gitu. Nah itu betul. Dan akhirnya hadirlah dari dirimu sebuah ide, yaitu lagunya dibikin minor. Anjay. Udah gitu doang. Udah gitu doang. Gitu doang secara konsep kayak. Kayaknya asik kalau pakai Yerusalem. Terus piot. Nah, kita bikin minor aja. Kita bikin minor aja. Ambil refnya aja. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu, hosana. Temponya diperlambat berapa itu? Tempo asli sekitar allegro ya. Nah itu saya jadiin Adante. Adante itu berapa berarti? Seperti orang berjalan. Ya betul. Saya lambat dan yaudah akhirnya bersamaan dengan itu secara naskah saya juga menulis hujatan-hujatan yang teman-teman hadir atau nonton kemarin itu bisa mendengar kan hujatannya seperti apa, dan di detik-detik terakhir persis setelah Kamis Putih waktu ngeset gladi kotor itu saya minta ke teman-teman artistik untuk para pemain yang menghujat Yesus untuk diberi daun palma kering
sebagai gestur tambahan untuk bahwa daun yang sama juga digunakan untuk diacungkan kepada Yesus Ya. sebagai bentuk penghinaan kepadanya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hai engkau yang mau merumbuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Matilah engkau, hai nabi palsu. Orang lain ia selamatkan. Lihat, dirinya sendiri tergantung di atas sana. Nikmatilah tahtamu itu, hai anak Allah. Engkau sendiri yang cari mati. Terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Selain di awal di Minggu Palma adalah suatu yang digunakan untuk menyambut dengan segala sorai, tiba-tiba digunakan kembali dengan udah kering, ada bahasa simbol di situ, ada harapan yang dilayukan, lalu ada hujatan yang keluar dari mulut serta Yerusalem yang jadi minor dan ternyata berdampak ya oke lah ya. Ya oke lah, itu damage-nya luar biasa ya teman-teman. Kalau kalian ikut merasakan sih, yang jelas kalian kehabisan tisu pasti. Ya sih aku lihat kiri kanan nangis John. Iya John. Ya itu salah satu lagu yang tidak kita buat dari nol. Ya. Itu cuma diubah doang. Dari mayor jadi minor. Udah itu Betul. doang. Aransemen ulang lah ya. Aransemen ulang. Aransemen ulang. Balik lagi. Naskah ini draft 1 selesai tanggal 12 Maret. Betul? Betul. Kita berencana mengerjakan hari apa itu? Kita merencanakan hari Rabu gak sih? Hari Rabu. Hari Rabunya 12 Maret itu kapan? Tapi kemana sih? Tanggal berapa ya? Maret. Itu tanggal 12 jadi. Hari Rabu tanggal 8. Enggak. Kan. Ini April bodoh. Ini 12. dua. Rabu. Enggak. 5 berarti? Tanggal 5. No. Ini 26-27 Februari sebenarnya kita bikin. Oh iya benar. Kita mulai ngerjain 26-27 Februari ya? Iya. Betul. Berarti udah dari Februari. Ya dari Februari. Cuma jadi tuh kita udah ngeset di sini di tempat yang sama ini. Laptop sudah, keyboard sudah. Namun saya sudah bawa baju untuk seminggu untuk tidur di sini. ya takdir Tuhan tidak ada yang tahu ya. Iya betul. Ya ibu saya dipanggil Tuhan di tanggal itu. Persis di malam itu ya? Persis di malam itu. Jadi kita udah siap-siap tanggal 26, tanggal 27-nya ibu udah nggak ada. Iya benar. Dan itu juga sebenarnya secara proses akhirnya jadi... Terhenti. Iya, maksudnya juga aku juga jadi nggak bisa berani bertanya kan. Aku nggak bisa bertanya. Aku juga sebenarnya beberapa orang udah dijawil untuk jadi kru gitu dan mereka bertanya soal progresnya gimana, apakah jadi atau tidak gitu dan aku juga nggak berani memastikan gitu kayak ya udah nunggu apa ya ya udah kita lihat gimana gitu dan aku juga udah siap untuk membatalkan semuanya gitu untuk cancel untuk ngomong matur ke Mocis matur ke Frater bahwa kayaknya nggak bisa terus segala macam karena bagaimanapun aku juga nggak akan bisa jalan kalau nggak ada Odi gitu Ya gitu lah. ya nggak akan mungkin jadilah gitu karena ya udah jadinya hanya akan jadi kalau seandainya pun jalan hanya akan jadi visualisasi biasa yang menurutku juga nggak ada gunanya gitu untuk dikerjakan hanya untuk buang-buang tenaga aja. Jadi nyawanya karena emang ada di musiknya, apalagi konsepnya dari awal musikal gitu. Jadi kayak ya hingga pada suatu hari sebuah harapan baru muncul. Ya ketika apa ya nggak tahu kenapa setelah 7 harian ibu tuh kayaknya atau saya ngomong ke Marcel sih. Sel lanjut aja yuk. Terus
Nah, kapan? Ya saiki. Ya oke. Bayangin habis 7 Ibadah. hari ya. Habis ibadah 7 Ibadah hari. 7 harian. Langsung tidur di sini. Lanjut. Langsung ngerjain. Gila. Nggak tahu berapa. Gila. Ya, makasih ya Bu. Makasih Tante. Ya. Ya itulah. Jadi sebenarnya ini project yang ya gila, dibilang gila. Betul. Bener-bener gila kalau ini. Dan sebenarnya ambisius juga. Karena kita juga tidak bersama dengan kru yang biasanya kerja bareng kita gitu kan. Nah, kita apa ya? Mencoba mencari talenta baru. Anjay. Oh ini scouting. Oh kamu bilang scouting. Enggak sih sebenarnya alasannya Enggak, karena enggak. metafora sibuk aja. Bukan. Ya maksudnya itu gimana ya? Dia mau nyapu bingung. Iya betul. Karena emang sempat di awal tuh sempat mau ditolak. Bahkan sempat ada penolakan bahwa kami berdua hadir di sini tuh hanya sebagai teman brainstorming aja, bukan orang yang mengeksekusi gitu. Cuma akhirnya memutuskan untuk terjun, tapi teman-teman metafora lain ya tetap. Ini pada tahu metafora nggak sih? Ya nanti searching di IG lah. Metafora 15 underscore. Oke. Itu. Kami ngerjain film, kami ngerjain Yudas tahun lalu. Nah, Yudasnya bisa dilihat di YouTube-nya YouTube Komsos GMA. Tema. Betul. Cari bagian live streaming, cari ke bawah lah visualisasi yang tahun lalu. Tahun lalu. Nah ya begitu. Jadi kayak apa ya? Akhirnya harus nyari orang-orang baru yang belum pernah ya ada sih yang pernah berkolaborasi. Maksudnya ada beberapa orang kunci gitu yang udah kita minta untuk bergabung dan udah biasa bekerja sama, kayak art directornya ada Mbak Arum, terus ada Mas PTP, love you Mas PTP, ngeri. Itu dulu Candi Prambanan dibangun, Bandung Bondowoso manggil jinnya itu Mas PTP. Sesakti itu. Terus ada Mas Chandra, Ya. masih. Terus siapa lagi yang dari kru yang biasa kerja bareng kita? Ya dan lain-lain lah. Tapi Maksudnya yang udah pernah bekerja sama kita? Ada lagi ya? Ya udah cuma itu ya? iya, Cuma sisanya terus sisanya orang-orang baru semua gitu. Dan Orang-orang ada 40 orang kru, 37 orang Iya. kru. Dan itu jadi dari semua yang namanya saya sebutkan, yang lain orang-orang baru. Sama Doni sih, Doni penata kameranya yang kemarin kalau teman-teman hadir langsung dan lihat atau lihat rekamannya besok, shot-shotnya kan agak beda tuh. Nah itu pengarah kameranya itu Doni Indrawan. Biasa, dia udah berapa kali berkolaborasi. Nusantara Keren. Yes. Itu proyeknya dia. Ya itulah. Ya gimana ya? Dari sisi produksinya, sisi pembuatannya ini dibilang susah banget. Ya betul sih, benar. Susah banget. Betul. Jadi ya di hari H kita akhirnya apa ya, terharu sekali ya. Ini benar. Gak expect kalau yang nonton bakal sebanyak itu. Iya benar, terima kasih banyak ya yang sudah hadir. Sudah yang hadir, nonton. terima kasih yang sudah nonton. Nah, karena aku udah bilang kan bahwa sebenarnya kalau penontonnya tidak sebanyak itu, hasilnya tidak akan sebagus kemarin. Betul. Ampang pasti. Iya. Karena bayangin ya, secara project tuh gede banget. Jauh lebih besar dari yang biasa kami kerjakan gitu. Kayak biasanya kami ngerjain film, ngerjain monolog. Azan sih. Oh ya azan sih. Kita kembali setelah azan. Oke, tadi sampai ke soal penonton. Oh ya, penonton. Ya sih aku ngerasa kayak ini kan project gede ya. Dalam arti itu kita nggak pernah punya project yang pemainnya itu lebih dari 4. Betul. Ini kita punya pemain berapa total? 14. Ya, begitulah. Jadi 14 orang. cukup banyak ya. Ya betul. Cukup banyak dan butuh space yang lebih luas, dan itu apa ya? Space luas itu harus diimbangi dengan penonton yang banyak. Iya betul, karena kalau seandainya, apalagi akhirnya bermain dengan begitu besar, jadi kalau seandainya pemain banyak, adegan besar, tapi penonton yang hadir sedikit,
itu pasti akan kerasa lebay gitu karena energinya jadi tidak sebanding dengan penonton yang hadir. Betul. Jadi teriak-teriak apa segala macam, apalagi ini bentuknya teater arena gitu. Jadi tidak ada batas antara panggung dengan penonton gitu. Bahkan ada beberapa pemain yang atau beberapa karakter yang muncul dari tengah-tengah penonton. Betul. Hampir semua. Iya benar, mayoritas. Mayoritas hadir dari tengah-tengah penonton gitu. Ada yang duduk benar-benar di samping penonton. Jadi kalau seandainya penonton yang hadir tidak banyak, jadi kurang terasa impact-nya gitu. Iya, dampaknya itu kurang terasa bagi keseluruhan. Jadi aku dan Marcel ngucapin terima kasih yang sudah hadir ya. Karena berkat kalian, energi kalian itu sangat berpengaruh ya. Iya, dan renungannya Mas juga bilang kan bahwa ini jauh berbeda dari latihan. Ya itu salah satu faktor utamanya, bahkan satu-satunya faktor yang mendukung adalah penonton yang banyak, penonton yang hadir gitu. Itu memberikan energi tersendiri bagi para teman-teman yang tampil. Yep, betul sekali. Nah, lanjut Sal. Nah, ini uniknya karena kami berdua belum pernah mengerjakan drama musikal. Kami tidak tahu bagaimana teknis yang tepat untuk mengerjakan naskah. Nah, betul. Aku bahkan juga nggak pernah tahu bagaimana nulis naskah untuk musikal gitu. Jadi ya treatmentnya adalah aku mengerjakan naskah teater biasa. Cara bentuk naskah juga naskah teater satu babak. Dan satu adegan. Satu adegan begini. Satu babak satu adegan. Karena tidak ada perpindahan tempat adegan itu berubah ketika lokasi kejadian peristiwanya itu berubah. Karena ini kita dalam satu gereja dan tidak ada perubahan lokasi yang ya secara surrealis sih tergambarkan bahwa tahta Pilatus itu akhirnya berubah fungsi menjadi Bukit Golgota. Cuma tidak benar-benar terasa, tidak ada korden yang tertutup, kain yang tertutup kayak pertunjukan-pertunjukan panggung biasanya. Jadi ditulisnya satu adegan, hanya saja secara naskah akhirnya dipecah jadi 6 adegan untuk membantu pemain dan para kru untuk bisa memikirkan teknis secara lebih terorganisir gitu, dipecah satu-satu. Iya, betul. Itu sih. Nah terus akhirnya pengerjaan naskahnya dibarengin. Pengerjaan naskahnya adalah menulis naskah bersamaan dengan musik itu dibuat gitu. Iya. Jadi ada beberapa dialog yang dibikin menunggu musik dari Odi, atau saya bikin dulu Odi menyesuaikan musiknya, nanti akan ada revisi lagi terkait suku kata. Jadi alurnya campur ya. Jadi Iya. Nggak kayak aku bikin nadanya dulu, Marcel bikin kata-katanya dulu. Jadi bener-bener random. Jadi kayak ada ide nih kayak di musikal aja deh. Oke, bikin musikal. Pengen gimana? Konsepnya gimana? Kasih konsep, kasih referensi, macam-macam. Apalagi juga, ya itu secara pengerjaan simultan banget gitu. Jadi emang benar-benar berdua. Odi dengan segala peralatannya ini ditambah di sini ada keyboard, ya. Ya betul. Keyboard, piano. Laptop, keyboard. Nah, ini kita nyanyi gitu, pakai mic. Jadi draft pertama yang nyanyi adalah dia dan saya. Dan Bayangin. ya tahu sendiri lah kalau nyanyi gimana. Ya. Ya dari cara saya ngomong, suara saya ngomong aja bisa kebayang kan suara saya nyanyi gimana gitu. Nah, makanya Tidak nyaman di telinga ya. untuk membahagiakan pemain, kita butuh merekam ulang. Betul. Ya. Jadi direkam Dibantu oleh ulang. teman-teman paduan suara yang terlibat dalam pementasan. Ya, siapa aja? Ada siapa aja men? Ada Krishna. Neng Krisna sini, Neng Krisna. Muncul sini dulu. Muncul sini dulu. Inframe dulu. Cepat. Inframe dulu. Salah satunya ada Krishna yang kemarin jadi Claudia, istrinya Pontius Pilatus. Say hi. Malas. Oh, ya itu kata-kata Andalannya. Terus ada Mas Adi. Ya ada Mas Dan Adi. istrinya Mbak Duna. Yaps. Lalu ada Mbak Sari, ada Mbak Nia, ada Mas Yi. Masih Dan Mas Yi juga terlibat sebagai kru, sebagai pelatih vokal. ya. Mas Gogon. Betul. Ada Gonzaga, Gogon. Membantu untuk merekam suara, untuk menjadi bahan latihan pemain. Serta menjadi Prajurit.
Iya, enggak. Maksudku dari rekaman itu Jadi kita gunakan nggak cuma buat modal latihan aja, buat sebagai file buat latihan, tapi digunakan juga buat sequencer. Jadi oh iya betul. teknisnya musikal ini gimana ya? Rumit sekali ya. Iya benar, karena ini pertama kali musikal adalah Yudas. Itu Odi main live. Jadi saya bisa nge-direct Odi secara musik itu bisa langsung on location gitu. Betul. Kayak tolong bagian ini kasih musik gitu. Ya udah dia akan main sesuai brief rasa yang ada gitu. Brief rasa kapan berhenti, kapan ini. Jadi lebih halus cara main, cuma terbatas secara instrumen, betul? Betul, Evaluasi terbatas dari instrumen. dia adalah terbatas instrumen. Timingnya, Ya, lagunya yang banyak. betul. Nah, lagunya yang banyak itu juga berpengaruh. Jadi bisa aja aku lupa lagunya kayak gimana. Lupa akordnya apa segala macam. Iya, moods-nya. Ya betul, moodnya gimana apa segala Moodnya macam. gimana. Jadi akhirnya Odi menawarkan untuk menggunakan sequencer dan itu pertama kalinya juga aku berproses dengan sequencer. Ya. Dan dia tidak tahu kalau sequencer itu saklek. Jadi timingnya ya kalau 1 detik ya 1 detik, 10 detik ya 10 detik. Nah Marcel agak ini masih beradaptasi. Ya karena saya adalah tipe sutradara yang percaya dengan momen-momen magis yang terjadi at the moment gitu. Ketika waktu action, terus pemain memberikan seluruh energi dan kemampuannya, pasti ada ruang-ruang improvisasi yang terbuka dan itu bisa memberi kedalaman rasa yang baru dan saya cukup terbuka dengan itu gitu. Jadi ketika Odi bilang bahwa ini harus saklek, timingnya harus pas, jadi pilihan kata, diksi semuanya, pergerakan, ngomong harus diperhitungkan dengan matang, dengan cermat. Itu yang membuat saya juga, oh ternyata begitu ya Od ya. Selain Marcel yang beradaptasi dengan sakleknya, saya harus beradaptasi dengan membuat sequencer yang fleksibel. Iya betul. Jadi ketemu di tengah lah. Ketemu di tengah lah. Jadi kayak misal, aku pengen antara Yesus dan Marianya ada jedanya beberapa detik. Nah, padahal sequencer itu saklek. Ya betul. Gimana caranya biar jadi fleksibel gitu. Iya. Jadi masih ada sisi humanisnya. Benar. Begitu. Gitu. Jadi untuk teknis ya sedikit teknis seperti itu. Jadi kita nggak main langsung ya. Semua sudah direkam Ya, menggunakan. sudah direkam, sudah susun oleh Odi dengan segala macam VST. Untungnya menggunakan sequencer. Jadi padusnya tidak perlu menggunakan 100% tenaganya. Betul. Jadi bisa membagi tenaganya untuk olah rasa. Ya untuk olah rasa, apalagi mereka juga akan bermain dialog. Mereka bermain dialog kemarin jadi ada sentuhan-sentuhan rasa yang perlu diperhatikan secara khusus. Terutama juga ada di teman-teman paduan suara ada 2 karakter khusus yang ditaruh yaitu Aser adalah sosok yang imajiner. Tidak ada dalam Alkitab, tidak ada dalam sejarah juga sepertinya. Jadi Aser ini saya gambarkan sebagai seorang prajurit yang begitu menghormati Pilatus, kagum sama Pilatus, apalagi juga dia prajurit pangkat rendah yang tugasnya itu cuma jadi juru bicara pengadilan gitu. Yang ngomong di awal diperankan oleh Mas Yi dengan begitu ciamik. Mantap. Lalu juga juga ada Claudia, istrinya Pontius Pilatus yang hadir hanya memang secara penggambaran itu hanya muncul sebagai rasa, hanya Pilatus suara saja. Bagaimana Pilatus itu dinamika batinnya tersampaikan dengan kata-katanya. Kalau dia yang dimainkan juga dengan begitu bagus dan hari H bagus banget merinding. Yang tadi, gokil. Yang tadi berdiri di sini tuh in frame. Info. Orangnya lagi main HP. Ya oke. Ya itu. Dia masuk nggak sih di situ? Hah? Kelihatan nggak sih di situ? Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Di situ? Cek. Cek. Oh enggak. Ayo, Oke. Agak geser gitu gimana? Geser gitu. Biar ada background sesuatu gitu loh. Gak usah. Bukan ke sana dong, ke sini dong. Ya nggak apa-apa. Biar kelihatan rame aja, biar kelihatan genuine aja. Ada mamang-mamang nongkrong game main ML di sini gitu loh. Ya, oke. Oke, gitulah. Apalagi Sal? Mana lagu yang paling sulit dan apa yang terjadi ketika kita berinteraksi berdua saja di tempat ini selama 2 minggu?
Mana lagu yang paling sulit? Ya kan 2 minggu kan? Aku di sini. Ya. Jadi fun fact-nya dia tidur di sini 2 minggu. Udah jadi kayak anak ketiga. Anjay. Apa ya lagu yang sulit ya? Soalnya tingkat kesulitannya sulit semua. Oh ini aja, coba tarik di awal. Awal. Kita ke musik prolog. Ya. Ini yang membuat saya kenapa harus bersama Odi untuk mengerjakannya. Karena kita udah saling udah kenal lama, udah sering berkolaborasi bersama, jadi udah tahu isi kepala masing-masing gitu. Dan sangarnya manusia ini adalah dia bisa menerjemahkan rasa, menerjemahkan tulisan ke musik. Kayak di prolog, nih aku tunjukin prolognya ya. Pagi itu adalah anomali, matahari belum sepenuhnya mewujud, namun lautan manusia sudah menggemuruh di depan gedung dengan berbagai macam intensi dan urgensi. Cinta dan benci, duka dan amarah, serta sumpah serapah dan tangis lara menyeruak di udara. Kemudian mencekik orang-orang yang datang, maka ribuan pasang mata tak akan sedikit pun lepas dari persidangan terbesar pada abad ini. Karena keputusan persidangan akan menentukan hasil peperangan dari cita-cita dan harapan umat manusia. Bagian prolog itu. Yaudah, cuma nulis, nyetor ke Odi, tolong bikinkan musik, terjemahkan bagian ini menjadi sebuah musik. Ya itu. Nah, nek proses gue, Proses saya. ngubah kuwi dadi musik. Gimana ya? Tidak bisa jelaskan dengan kata-kata ini. Ini kayak habis 2 SKS deh ini. Anjay, kayak ya ini kayak apakah kamu nyari mood rasanya dulu, dari mood rasa itu? Iya betul. Saya ambil kata-kata yang ditulis sama Marcel ya. Jadi kayak ada duka, ada marah, ada mencekik, ada macam-macam ya. Jadi konsepnya Gabata ini kan di tengah-tengah persidangan ya. Jadi aku mau gambarin bahwa di persidangan ini tuh dalam keadaan mencekam, ada ketakutan di situ. Terus Pilatus yang bimbang, dia mau ambil keputusan yang mana, dia mau dukung rakyat apa dukung Yesus. Ya itu ada di situ. Ya aku ambil moods-nya dari situ. Terus cara menerjemahkannya ke musik, bagaimana rasa itu? Maksudnya apakah itu ya udah insting aja gitu kayak? Ya insting aja sih. Kayaknya ya Anjay, gimana ya? Yang jelas kalau di teori sih nggak ada ya. Itu ini kayaknya lepas banget sama teori ya? Iya lepas banget sama teori. Ini kayak interpretasimu aja, interpretasimu dalam mendalami sebuah suasana. Oke. Jadi suasana seperti apa yang mau kamu bawakan? Ya kalau di musik namanya interpretasi ya. Jadi ada satu lagu, kamu bikin lagu itu kayak gimana? Contohnya Yerusalem tadi. Sebenarnya lagunya kan ceria ya, lagu semangat. Betul. Tapi lagu semangat itu kita ubah semangatnya jadi semangat untuk membunuh. Betul. Semangat untuk mengolok-olok. Betul. Nah itu interpretasi namanya. Jadi ya kita main interpretasi di sini. Jadi kayak di bagian prolog ini interpretasinya seperti itu. Jadi suasananya kayak di persidangan. Nah, ini nanti ada green-screen-nya nggak persidangan? Bagus. Aku capek yang roto ya. Oh iya, oke. Ada green screen kayak gini masa aku harus satu-satu. Mas kenal potnya pelan-pelan mas. Oke, Mas. Mas. Rekaman mas. Mantap. Ya itu salah satu lagu yang susah. Dan bayangin ya ada 2 orang manusia yang sebenarnya juga ya cukup sering sih nginep di sini, tapi bayangin gak sih tiba-tiba ada manusia gitu datang ke sini gitu 2 minggu dan ngadep satu hal yang sama dan itu intens banget, stres banget. Loh ini, aku ada salah satu lagu yang menurutku paling sulit. Apa? Gabata ini. Apa? Mazmur Yesus. Bukan Mazmur Yesus sih. Jadi aku sama Mas Al nyebutnya sebuah Mazmur ya. Iya betul. Sebenarnya judulnya apa? Ini ya. Yesus, penampilan Yesus, awalan Yesus. Oh, itu bagian itu secara khusus saya saya namai introduksi Yesus gitu. Nah, itu pertama kalinya Yesus diperkenalkan. Yesus ini juga aneh nih. Bagaimana soal Yesus di sini ditampilkan itu berbeda dari
gambaran Yesus banyak orang gitu. Bagaimana Yesus di sini yang berani marah, yang berani menantang Pilatus, yang berani untuk mengangkat kepala, mengangkat dagunya. Karena semua yang terjadi dalam pementasan ini, semua karakter yang ada, saya coba tarik sisi kemanusiaannya jauh lebih menonjol daripada keilahian, daripada kekuasaan kebesarannya gitu. Masuk Pilatus, bukan bengisnya yang muncul, tapi bagaimana dia bimbang. Maria bukan bagaimana Maria yang ditampilkan dalam Alkitab yang menyimpan segala perkara dalam hatinya, tapi bagaimana Maria yang benar-benar terasa seperti kita gitu. Seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya, apa yang terjadi sehingga bisa menangis, sehingga bisa marah, sehingga bisa berteriak. Lalu juga Yesus sendiri juga yang hadir sebagai manusia saja, yang tidak punya keilahian untuk melepaskan diri, yang tidak punya keilahian untuk melihat segala sesuatu yang ada di depan gitu, yang bisa mengangkat wajahnya ketika kata-katanya dipotong, yang merasa sakit, yang merasa ketakutan, yang berusaha mencari ibunya, kembali seperti seorang anak kecil. Jadi introduksi Yesus dengan bentuk yang baru ini yang sesuai dengan refleksi saya, itu digambarkan dengan Mazmur pertama itu. Ya itu. Karena kenapa nyebutnya Mazmur juga karena secara bentuk juga kayak Mazmur gitu kan, cara mendaraskannya gitu. Ya, Mazmur, Gregorian. Yoi. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu dan aku telah dimuliakan dalam mereka. Dan Udah kenapa ya? itu susah? Hah? Dan kenapa itu susah? Dan kenapa itu susah? Karena satu, kalimatnya panjang. Jadi untuk dimasukin semua setiap suku kata dikasih not, itu nggak mungkin. Jadi saya teringat akan sebuah bentuk lagu, Mazmur. Jadi kalau di Katolik selalu ada Mazmur ya. Setiap misa, setiap ibadah juga ada. Nah itu saya gunakan bentuk lagu tersebut. Dan memang susah dinyanyikan. Iya betul. Selain susah dibuat, susah dinyanyikan. Iya betul. Dan aku udah dimarahin Odi berulang kali soal itu. Ya, aku sudah ngawekani. Ngawekani itu apa? Mewanti. Mewanti-wanti. Ya, Mewanti itu masih bahasa Indonesia bukan sih, atau masih bahasa Jawa? Ya Ya, itulah. intinya gitu. mewanti-wanti bahwa ini lagu susah. Aku yang bikin aja nggak bisa nyanyi. Ya, Apalagi yang nyanyi. ya betul. Bahkan ada Mas PTP main ke sini yang maksudnya Mas PTP juga cukup bisa nyanyi gitu. Ya, Juga keberatan untuk membawakan ini. ya. Isi draft pertama itu Mas PTP. Ya. Ya Mas PTP harus take berulang kali. Sama kejadiannya dengan take untuk ini sequencer dan tempat sequencer dan buat latihan, Iya, file betul. buat latihan. Betul, Itu betul. akhirnya direkam oleh Mas Adi. Iya benar. Mas Adi kesulitan juga. Mas Adi yang sudah terkenal itu ikut paduan suara mana-mana. Nah, terus Kesulitan membawakan. kalau di pembaca Pasio itu Yesus. Nah, Ya betul. Mas Adi itu selalu jadi Yesus kalau di Betul. Pasio. Dan Pasio yang nyanyi ya, yang masih nyanyi Ya, ya. Pasio yang nyanyi. Betul. Apapun jenisnya ya, mesti itu Nah. merasa kesulitan di Iya. bagian Mazmur Yesus ini. Jadi ya sebenarnya epic sih. Ya kan, epic kan? Epic, cuman ya itu tadi secara teknis memang mustahil untuk dilakukan. Dia gak percaya kalau ini epic gitu. Enggak sih, percaya sih. Cuma Percaya. ya itu eksekusinya aja susah. Nah eksekusinya aja susah. Dan aku masih keras kepala untuk enggak Ot, harus ini Ot. Nanti aku tayangin ininya, partiturnya. Betul. Oh iya, Cobalah. aku bikin partiturnya. Dan sebenarnya konsep awalnya kayak maklumat gitu ya, maklumat Natal gitu. Kayak maklumat Natal lah. Cuma kayak sama Odi epistola akhirnya dan diubah lain-lain lah. dengan banyak nada-nada turun di belakang gitu biar lebih terasa getir, Hmm. lebih terasa berat secara
secara langkah Ya itu tadi. Ya itulah. suasana. Salah satu lagu yang paling sulit. Yang menurutku aku nominasikan kepada ini sih. Mazmur Yesus ini. Iya benar, bukan untuk Kalau yang lain mah berdoa. ya kalian pasti bisa bikin lah. Ajay. Itu sih. Favorit? Favorit. Harus di luar Yesus dan Maria. Oke. Harus di luar lagu ending. Harus dulu lagu ending. Oke. Yang paling aku suka introduksi Pilatus. Perhatian, Yang Mulia Pontius Pilatus akan segera hadir. Pilatus besarlah kuasamu, tiada yang luput dari cengkramanmu. Pedangnya selimuti tanah dengan merah darah, dan hidangkan kepala musuh pada kaisar. Pilatus besarlah kuasamu, tiada yang luput dari cengkramanmu. Cengkramanmu. Nah, Kenapa ya? Ini nggak tahu ya. Pertama kali bikin, aku udah bisa gambarin vibes-nya itu. Nah, Udah bisa gambarin vibes-nya. Mungkin sejak pertama kali dialognya ada? sejak pertama kali dialognya ada. Apa liriknya ini? Iya, liriknya ini toh. Heeh. Terus kan aku bikin nadanya. Betul. Nah itu udah kegambar, suasananya kayak gini. Dan itu bisa dieksekusi dengan epic oleh Mas Yigi ya. Ya benar, sebagai asar yang pedangnya selimuti tanah dengan merah darah. Cek. Dan hidangkan kepala musuh pada kayu. Ya itu kalau suara saya nyanyi. Ya begitu. Ya, itu kan. Dan emang directnya jadi gampang sih kayak, Mas bisa nggak tolong dinyanyikan kayak lagu film-film Disney kayak Hercules. Ya gitu. Jadi ada bermainnya gitu. Apalagi juga secara karakternya memang tadi yang sudah saya jelaskan ya bahwa Aser itu kayak prajurit pangkat rendah yang begitu mengidolai Pilatus gitu. Jadi kayak ngelihat Pilatus ada di dekat dia itu jadi kayak starstruck. Nah, jadi kayak. Nah itu ya. Tapi setelah di situ dia berbalik ketika Pilatus yang nyanyi gantian. Kan di introduksi Pilatusnya juga nyanyi. Iya betul. Pilatusnya tuh masuk-masuk udah dalam keadaan Cemas, gelisah, bimbang, tekanan batinnya sudah cukup Langsung. tinggi. Tahu gelisah hatiku, jerat rantai kaisar yang mencekik leherku. Pilatus besarlah kuasamu, tiada yang luput dari cengkramanmu. Mereka tak tahu gelisah. Hatiku, Seperti itulah. jerat Udah rantai cukup. kaisar yang mencekik leherku. Terus langsung disaut sama rakyat. Ya, jadi Pilatus gitu. Jadi beneran kerasa bahwa waktu itu briefnya Kak Odi adalah bayangkan bagaimana Pilatus ini, bagian Pilatus bernyanyi adalah suara hatinya Pilatus gitu. Jadi emang nggak ada yang pernah benar-benar mendengar Pilatus tuh punya kegelisahan gitu. Jadi jadi terasa ada dua. Satu, bagaimana kecemasan itu bisa disimpan oleh Pilatus sendiri. Kedua adalah bahwa rakyat itu sebenarnya seantipati itu gitu. Kayak ya udah mereka itu tidak benar-benar memuji Pilatus. Mereka hanya menjilat demi bisa mencapai keinginannya untuk menyalibkan Yesus. betul. Dan dideliver dengan baik oleh Mas Odi membuat musiknya. Anjay. Dieksekusi juga dengan baik Betul. sama tim paduan suara kita yang epic. Iya benar. Dan Mas Ojing sebagai Pontius Pilatus. Ada Mas Ojing di sini, Ojing Ciharjo. Asik. Aktor terkenal itu. Tokoh terkenal itu. Anjay. Nah, kalau dari Anda Marcel, lagu paling favorit? Yesus dan Maria. Enggak, selain itu dong. Oke selain itu ya. Nanti kita bahas sendiri Yesus dan Oh Maria. ya, oke. Jangan dia. Iya betul, itu yang aku favorit. Oh ya? Iya. Baik. Dan biarkan aku melepaskan orang ini. Jikalau Barabas yang ingin kalian bebaskan,
Lalu apa yang terjadi padanya? Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia sekarang. Tapi tak ku dapati satu pun celahnya. Jangan dia melainkan Barabas tuh benar-benar terasa bagaimana adegan itu kan maksudnya adegan 5. Yang mana adegan sebelumnya itu ada sama satu lagi. Kamu 2 kan tadi? 1. Oh 1 yang suka, satunya ini yang susah ya. Oke, 1 susah, 1 yang aku suka. Ini susah ngedirectnya ya. Susah ngedirectnya. Apa? Yang ini dulu, yang suka dulu. Oh, yang suka dulu. Yang suka dulu itu jangan dia melainkan Barabas. Jadi adegan 4 tuh kan udah dari adegan 3 itu udah di build up untuk nyampe ke klimaks. Betul. Salib jatuh 2 kali dan Yesus ditampar. Secara semiotika mau menunjukkan kejatuhan Yesus 3 kali gitu. Dan di sini digambarkan dengan bagaimana Yesus jatuh itu bukan karena beliau lemah, tapi karena ada banyak-banyak tangan pendosa yang menariknya ke bawah. Yeah. Maka dari itu disimbolkan dengan 2 salib jatuh, lalu Yesus ditampar dan salib jatuh itu beriringan dengan kata-katanya Pilatus, yaitu hamba yang mana yang menjualmu dengan harga murah kepada imam-imam kepala, merujuk kepada Yudas. Lalu itu kejatuhan salib pertama. Kejatuhan salib kedua adalah ketika Pilatus bertanya, atau yang menjual atau yang menyangkalmu di hadapan orang banyak, merujuk kepada Petrus gitu, bahwa kejatuhan-kejatuhan Yesus itu ada banyak tangan-tangan seperti itu yang sebenarnya juga bisa kita refleksikan ke kita masing-masing gitu, kayak menjual dengan harga murah, bagaimana kita menjual Yesus dengan segala kenyamanan kita dan sebagainya gitu, bisa direfleksikan sendiri. Karena Mocis minta ada 3 salib Yesus jatuh 3 kali itu tetap ada, tapi karena tidak mungkin dilakukan karena bukan jalan salib, jadi diganti dengan simbol-simbol tersebut. Kejatuhan itu lalu disambung dengan adegan Simon yang ditarik, dijatuhkan, lalu ada suara dari Claudia, istri Pontius Pilatus. Jadi secara build up tense-nya itu jadi cukup tinggi dan benar-benar terasa bahwa ya Pilatus itu sudah terdesak dengan segala macam tuntutan rakyat. Sehingga ketika lagu jangan dia melainkan Barabas, aku mulai ngerasain bahwa Pilatus mulai turun secara wibawa. Ya, betul. Karena itu akhirnya Pilatus bertanya kepada rakyat apa yang harus dia lakukan. Jikalau Barabas yang ingin kalian bebaskan, lalu apa yang terjadi padanya? Dan itu nggak tahu ya, ini secara teori dan teknis ya. Tapi temponya berubah kan? Iya, jadi pas rakyat dia cepat fast gitu kan. Terus pas di Pontius Pilatus dia melambat. Dan temponya rakyat tuh nggak pernah berubah gitu. Gak pernah berubah, selalu intens dan mencekam. Iya betul, dan yang berdinamika itu Pilatus. Dan itu jadinya kerasa benar bahwa ketika rakyat temponya tidak berubah dan Pilatus berubah seperti itu dan melambat. Jadi kesannya kayak benar-benar Pilatus itu udah kehabisan cara untuk melepaskan Yesus gitu. Keputusasaannya jadi mulai terasa, mulai tersampaikan dan mulai membuka diri bahwa dia itu benar-benar bingung gitu sampai dia harus bertanya kepada orang yang dia pimpin. Ya, gitu. Dan yang susah didirect adalah lagu tepat sebelum lagu itu adalah lagunya Claudia. Padamu
menurutmu Claudia paling sulit? Untuk didirect. Ya. Karena Claudia di sini hadir sebagai perwujudan suara hatinya Pilatus yang benar-benar stance moralnya itu nggak pernah berdiri di satu sisi. Selama cerita itu stance moralnya Pilatus selalu berpindah, selalu menyeberang, atau bahkan berdiri di batas. Jadi nggak pernah benar-benar tegas memilih dia harus berpihak pada siapa. Dan hati nuraninya disampaikan oleh Claudia. Bagaimana satu part lagu, bahkan secara lirik itu juga, secara penulisan itu sebenarnya cuma satu kalimat. Harus bisa menyampaikan segala macam kegelisahan, kecemasan, dan betapa tertekannya Pilatus gitu. Dan masih ada sedikit sisa hati nurani dalam dirinya yang berusaha untuk mendobrak keluar, tapi tertahan atau bahkan tertutupi oleh segala macam kecemasan sehingga tidak bisa dilihat dengan begitu jernih. Nah itu membuat bagaimana membawakan mengarahkan Mbak Krishna sebagai Claudia membawakannya dengan begitu tepat tuh perlu waktu, perlu proses untuk mengarahkannya dengan baik. Janganlah engkau mencampuri perkara orang itu sebab dia membawa derita pada mimpiku semalam. Tuh, pas latihan-latihan sulit ya? Sulit. Tapi pas hari ya? Betul. Sayangnya tidak ada kamera yang mengarah kepada Claudia. Ya begitulah. Sayang sekali. Sayang sekali. Tapi secara rasa semuanya bagaimana suaranya bergetar. Bagaimana disampaikan dengan nada tinggi. Dirimu buat nada tinggi kan? Ya. Sengaja. Biar capek. Bagus. Biar kerasa haunting sih. Waktu aku mintanya sih biar kerasa haunting gimana Ot gitu. Terus Odi membuatnya dengan nada tinggi dan cukup lambat ya. Ya cukup lambat. Ya itu bikin. Boleh minta gak? Nyanyiin Janganlah Engkau. Gak bisa. Ya udah. Dia gak mau. Artis susah. Artis susah. Ya udah. Udah gak bisa diminta-mintain gitu lagi. Malas. Ya itu. Terus apa? Terus ya udah, yang terakhir adalah sebuah lagu penutup manis dalam rangkaian Gabata ini. Itu buat penutup bagus tuh. Nah sebelum kita ke sana, ini kan lagu cukup banyak nih. Apa? Lagu kan cukup banyak nih. Stres dong bikinnya. Ya. Memang. Banyak drama kan? Banyak. Apa banyak dramanya ya? Ya stres, aku stres, Marsha stres. Terus kita berantem. Anjay. Ini mungkin kru sendiri pun gak ada yang tahu ya. Dalam proses pembuatan musikal ini tuh membutuhkan kekuatan dari dewa tuh. Anjay. Deus. Apa? Iya maksudku. Ya kui, pokoknya kita berdua tuh sempat TikTok dari bukan masalah apa-apa ya. Ya masalahnya cukup banyak ya, kayak waktuku sama Marcel kadang nggak cocok, bingung sendiri. Terus deadline, terus kita ini nanti dikejar ini loh tanggal segini udah harus ini. Jadi kita panik semua, karena panik jadi emosi gitu-gitu lah. Ya betul. Ya sebenarnya karena emang tekanannya segila itu sih waktu itu dirasain ya. Ya memang tekanannya sangat mantap. Apalagi juga di satu sisi menurutku pribadi adalah bahwa keduanya emang tumbuh sebagai seniman gitu. Punya idealismenya masing-masing, punya ini soal bagaimana Odi emang semua bagian musikal yang nge-handle Odi. Semua bagian musikal gitu. Karena saya secara musikalitas juga buruk. Ya enggak. Nyatanya bisa nyanyi. Anjay. Iya aku diakui sekarang bisa nyanyi. Maksudnya secara musikalitas buruk, gak tahu nada, maksudnya gak tahu ini bikin gimana, akordku apa segala macam gitu. Jadi saya fokusnya nulis. Saya bikin cerita, nulis adegan, semua musik dikerjakan sama Odi gitu. Jadi karena ini bentuknya adalah drama musikal yang harus kawin antara cerita, dialog, sisi penulisan dan sisi musik. Jadi kadang
banyak banyak bergesekan soal bagaimana masing-masing itu berusaha mempertahankan yang terbaik di bidangnya gitu. Kayak aku berusaha untuk dialognya gini, adegannya gini, aku pengennya kayak gini secara mood, secara cerita. Tapi Odi juga mengatakan bahwa mungkin secara musik ada yang kurang, ada yang nggak cocok, ada yang sebenarnya itu nggak bisa pas, gitu. ya nggak bisa, mustahil. Betul. Gitu, jadi banyak perdebatan kayak gitulah gitu, dan menurutku wajar juga, sehat gitu, kayak jadi punya ruang diskusi lebih luas akhirnya gitu. Jadi semakin paham satu sama lain dan ya itu. akhirnya jadi. Emang jadimu kok ono screenshotan cacatnya atau berantem. Oke, terus apa lagi? Lagu terakhir. Oke, lagu terakhir. Lagu terakhir. Jadi lagu yang apa ya? Kalau di drama itu pasti ada lagu pop. Lagu pop. Betul. Apa ya? Lagu theme song. Iya, kayak Jumbo. Nah, selalu ada di nadimu. Ya. Apa yang judulnya itu? Oh iya, betul itu. Selalu ada di nadimu. Sedikit. Nah, Anjay. Nah itu jadi aku sama Odi sama-sama percaya bahwa setiap entah film musikal atau drama musikal itu selalu punya satu lagu yang emang dibikin pop untuk jadi apa ya? Udah pasti jadi bekal penonton dibawa pulang gitu lagu iya, itu. Betul. Gitu. Lagunya yang ear catching, mudah dihafalkan, mudah didengarkan dan bentuknya pop gitu. Jadi kayak ya udah kayak lagu umumnya aja gitu. Dan akhirnya ditaruhlah itu di adegannya Yesus dan Maria terakhir. Iya. Adegan terakhir. Di mana sebenarnya ada satu adegan yang mau dibikin pop, yaitu adegannya Veronica. Betul. Veronica dengan Yesus. Betul. Cuma ya itu tadi durasi kan. Durasi juga terus kayak ngerasa kayaknya terlalu banyak untuk menaruh dua lagu pop dalam pertunjukan singkat. Jadi kayak karena akhirnya jadi kayak akan mengurangi rasanya salah satu gitu karena tampil mirip kan. Iya betul. Jadi akhirnya adegan mereka di drop dan difokuskan ke Yesus dan Maria. Yaps. Terus apa yang mau dibahas tadi? Terus apa yang mau dibahas tadi? Udah sih akhirnya ya terciptalah lagu Yesus dan Maria itu dan sampai sekarang kita belum tahu judul yang tepat. Mungkin teman-teman nanti kalau udah dengar lagunya mungkin punya inspirasi judul. Ya betul. Nah, nanti tak kasih es teh lah. harusnya itu udah dari awal gak sih? Hah? Biar kayak selalu ada di nadimu gitu loh. Oh, kenapa? Yang ada anagramnya di depan gitu. Enggak, saya tidak sepintar Lelel Manino ya. Jadi enggak, maksudnya kayak penulisan liriknya kan jadi bisa kayak gitu. Ya. Masih enggak bisa. Nah, makanya kalau judulnya ada dari awal, kita bisa bikin liriknya kayak gitu. Iya. Ya kan, cuma karena enggak ada ya udah aku nulis juga sembarangan. Itu aku nulis jam 6 pagi liriknya. Betul. Saya tidur. Ya betul. Gantian, shift malam. Gantian. Udah jam 3-an dia nyelesain musiknya itu. Dan itu juga menarik gak sih pengerjaan musiknya? Kenapa? Jadi saya menghadap laptop, dia menghadap keyboard, terus dia main aja. Ada satu mic kayak gini yang masuk ke headphone kami berdua. Dan di headphone kami berdua juga akan muncul musik yang dia mainkan dari keyboard. Jadi ya udah dia akan main gitu. Itu main sembarang gak sih sebenarnya? Sembarang banget itu, nggak tahu mau main apa. Akhirnya ya lagu itu dibentuk dengan apa ya, tempo yang santai, nggak cepet-cepet banget. Dan number 8, nggak tahu kenapa tiba-tiba number 8. Padahal di Cubase ku settingannya 4/4. Tapi setelah aku pikir-pikir moods-nya enaknya number 8. Jadinya tapi number 8 tuh cukup lumrah dipakai nggak? Untuk lagu country iya. Anjay. bukan untuk lagu pop ya. Ini lagu-lagunya Tantowi Yahya. Iya seperti itulah. Country abis. Nah itulah. Jadi lagunya dibikin number 8 dengan moods yang semakin naik gitu. Jadi diawali dengan lambat, sendu sedih dari Maria sampai ref, terus disambung Yesus. Betul. Dan di ref terakhir itu, nah itu bagian epicnya.
Iya benar, chorus kedua, chorus terakhir. Chorus kedua, chorus terakhir. Ya mungkin Aku Ramuksa. Iya benar. oke. Ya itu gimana ya? Nggak boleh dibocorin ya? Apa? Nggak boleh dibocorin ya? Gak boleh bocorin. Bocorin nanti aja. Oh iya benar. Ya gitu. Jadi ya apa ya? Mungkin lagu paling epic ya di situ sih. Bagian di chorus yang bagian rakyat itu. Dan itu Iya benar. kalau mungkin nanti bentar lagi videonya tayang ya. Video dari Komsos ya. Iya. Nanti kalian bisa lihat bagaimana para umat nangis pas bagian itu. Betul. Kehabisan tisu, Betul. kehabisan sapu tangannya basah semua. Betul. Nah itu. Dan itu apa menariknya itu secara proses itu juga cukup membekas di saya gitu. Kayak bagaimana Odi main sembarang. Saya mencoba mendengarkan sambil menghadap laptop untuk nulis liriknya gitu. Jadi mencari inspirasinya. Jadi kayak saling nyari inspirasi gitu. Odi main gitu. Aku dengerin permainannya yang random gitu. Terus tiba-tiba bisa yang kayak bentar-bentar Ot. Coba mundur tadi bagian tadi. Diulang. Nah cakep tuh. Tahan ya itu ya. Nah dia nahan. Terus dia baru nyari sambungannya gimana apa segala macam gitu. Ya. Dan itu juga sambil ngomong gini. Kayak rasanya kayak gini. Dan akhirnya treatmentnya juga akhirnya waktu ngedirect. Waktu menyutradarai Butitut Puspa sebagai Bunda Maria, aktor terkenal Jogja. Banyak filmnya, silakan ditonton, dicari. Itu ngebriefnya adalah soal 5 tahap berduka. Yang marah, penyangkalan, tawar-menawar, depresi, hingga akhirnya berakhir di penerimaan gitu. Jadi 5 tahap berduka itu digambarkan, diterjemahkan sebagai sebuah musik dan lirik, jadi bentuk lagu dan dibawakan dengan begitu epik, dengan begitu luar biasa oleh Butitut, dengan segala macam usaha beliau, kerelaan beliau untuk menggali ke dalam, untuk melihat, untuk berefleksi dan menarik rasa itu keluar gitu. Betul, ya itu. Dan di ref ya disikat habis oleh paduan suara epik kita. Iya betul juga. Dibantu sama para paduan suara ketika chorus itu untuk sebagai klimaks lagunya gitu ya. Itu. Karena di titik itulah anger atau kemarahan itu terjadi. Tahap berduka anger itu terjadi pada chorus kedua gitu. Iya betul. Jadi Butitut membawakan Maria yang berusaha menahan amarah, menahan kesedihan, diiringi oleh para paduan suara yang menyanyikan seolah-olah seperti para malaikat yang ikut merasakan duka, berempati kepada Maria gitu. Betul. Setelah chorus selesai, akhirnya temponya turun, moodsnya turun, suasana turun. Betul. Sampai pada endingnya. Nah endingnya kasih tahu nggak ini? Apa? Ini dua kata ya, 2 kalimat yang berbeda. Oh iya, boleh. Ya, 2 kalimat yang berbeda ini apa ya? Nggak tahu ya pemikiran Marsha seperti apa, kurang tahu. Jadi awalnya suku katanya nggak pas. Karena kan ini juga menyangkut lagu ya. Jadi suku kata juga harus pas dengan adanya gitu loh. Nah, si Marcel pengen Yesus dan Maria bernyanyi bersama di ending dengan 1 kalimat gitu. Jadinya 2 kalimat. 2 kalimatnya dinyanyikan bersama. Ya, jadi Maria punya dialognya sendiri, Yesus punya dialognya sendiri dan itu dinyanyikan bersama. Nah itu. Dan itu epic sekali. Ya, jadi Oke sih. ketika ending itu kayak keduanya bisa melepas rasa yang sama gitu. Nyamain rasa untuk menyampaikan dialognya masing-masing yang punya bobot perasaan yang sama. Yang satu untuk melepaskan, yang satu untuk menerima kenyataan. Oke, udah berapa jam? Woi, sejam coy. Sejam 10 menit. Sejam 10 menit kita ngomyang. Ya, dan hasil jadinya gak sejam 10 menit sih. Iya, Capek betul. saya ngeditnya. Betul. Pokoknya juga pasti capek nonton yang 2 orang ngomyang gini. Gitu. Oke sih, jadi dari kami
yang mengawali semua ini, semua proyek gila ini. Betul. Kami mau ngucapin terima kasih ke semuanya yang terlibat, mulai dari kru, para pemain, paduan suara, Betul. Pak Romo, Betul. Father Dion, Betul. para siapa lagi? Panitia Pasca Ya, yang sudah membantu juga, dan jelas semua penonton yang hadir. ya yang memberikan energi. Betul, yang lebih. terlibat dalam proses kami. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, dan ini kita setelkan lagu epic kita, Yesus dan Maria. Oke, sikat. Aku haus, Ibu. Bayi mungil ibu melangkah sendiri, tangis sunyi kelam sepi, salah kami. Ku takkan berpaling, mencoba mengerti jalan ini menyayat hati dosa kami. Hujat yang hujam menggema teredam, nyala api dendam perlahan padamlah, tak bisa melawan, telah ku pahami gelisah derita yang tak memudar, biar ku tanggung semua adanya. Ibuku, ini jalanku, cawan anggur diberikan padaku, mustahil dibagi, ku habiskan sendiri. Aku lemah tak bersisa, Ibu mana yang bertahan, selalu yang menjerat, haruskah aku menyerah, lukamu terasa, batinku jadi tersiksa, bolehkah Ibu meminta mendekatmu lebih lama, oh sayang. Kini waktunya pulang. Usai sudah
sudah semua.